Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan menunjukkan beberapa jet fan yang mempunyai motor brushless 64 mili. Nah, ini dia untuk jet fan dengan motor brushless 64 mili. Sebenarnya ada satu lagi, ada 4 yang bisa saya bandingkan, cuman satu lagi itu sudah tidak ada ya barangnya. Jadi hanya bisa saya bandingkan dengan 3 saja di sini. Nah, 3 di sini kita bisa lihat motor brushless yang mempunyai kekuatan bisa sampai 1500 gram. Yang ada di jet fan LXT ini bentuknya seperti ini ya. Hampir semuanya sama. Ya, ini juga bisa kita lihat motornya itu sama untuk dari fisiknya ya. Ini juga sebenarnya sama, tapi sedikit ada perbedaan. Ini berwarna ungu dan bagian rotornya yang berputar dia ada bentuk yang berbeda ya. Tapi sebenarnya speknya sama, 64 mili untuk jenis motornya. Nah, tentunya ketiga ini itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya ya. Yang pertama, jet fan ini, jet fan LXT dengan spek 1500 gram. Dari kelebihannya di sini bisa ganti-ganti baterai ya, karena dia menggunakan baterai tipe LXT seperti ini. Bisa pakai baterai merek apapun, tapi yang disarankan adalah baterai yang mempunyai daya sel lebih besar atau baterai yang lebih bagusan. Kalau baterainya lebih murah atau isian selnya itu kurang, maka alat ini tidak bisa bekerja maksimal. Dan tentunya alat ini dipakai dengan baterai yang bagus, dia akan bisa berputar di kekuatan 1500 gram itu sampai bisa bermenit-menit ya, tanpa ada jeda atau harus berhenti, kecuali kalau baterainya ini habis atau sudah panas. Itu untuk kelebihan dari jet fan ini ya. Kekurangannya dia nggak compact ya, karena baterainya terpisah seperti ini. Tapi di sisi lain ini bisa diganti dengan instan ya, jadi tanpa harus kita ngecas lagi, kita bisa pakai lagi alat ini dengan mudah. Yang kedua ada jet fan built-in baterai. Ini adalah jet fan yang mampu mengeluarkan angin dengan dorongan 1500 gram. Dia lebih canggih dan lebih pintar karena ada 3 kecepatan yang bisa kita gunakan di sini. Dilengkapi dengan LCD untuk melihat kondisi baterai dan voltase serta kecepatan anginnya di sini. Ada juga sebuah center LED yang ada di sini. Ini bentuknya compact dan tidak terlalu berat ya. Kalau saya ukur di sini untuk beratnya dia ada di 800 gram, nggak nyampe 1 kilo, jadi nggak terlalu berat di tangan. Untuk kelebihan di sini, dia bisa 3 speed dengan kecepatan yang stabil. Nah, 3 kecepatan ini sampai kecepatan 1000 gram itu baterai bisa menopang dengan kekuatan motornya ini. Namun ketika kita memasuki power booster atau kecepatan penuh di 1500 gram, alat ini hanya beberapa detik saja ya. Terlihat dari bar pengisian yang ada di sini. Saya akan coba buktikan seperti ini. Nah, ini akan mati sendiri ya, dan bisa digunakan kembali ketika sudah bar ini meningkat lagi. Kalau masih setengah ini kita bisa gunakan, tapi hanya sebentar lagi. Harus menunggu full biar agar menggunakan kecepatan ini lebih dari 10 detik. Nah, seperti itu ya untuk kekurangan dari produk ini. Artinya kita membutuhkan kecepatan 1500 gram, tapi harus ada jedanya. Ya, jeda dulu sampai penuh ini baru kita bisa gunakan lagi. Untuk khususnya di kecepatan 1500 gram.
Satu lagi, untuk chargingnya dia masih menggunakan port adaptor seperti ini dan hanya 4000 mAh ya, jadi kapasitas hanya 4000 mAh, outputnya di 16,8 volt. Jadi adaptor yang bisa dipakai untuk colok di sini adalah 16,8 volt di situ. Nah tentunya itu sangat menyulitkan ya ketika kita nggak ada adaptor di suatu tempat dan adanya charging tipe C yang kebanyakan orang memakai alat gadget. Nah, jadi ini tidak bisa dicas seperti dengan mudah, jadi harus membawa adaptor dari bawaan Jetvan ini. Satu lagi, untuk kapasitas 4000 mAh dia diklaim hanya di 5 menit saja ya, dengan kecepatan maksimal. Kalau kecepatan di 1000 mungkin akan lebih lama. Dan terakhir satu lagi, ini adalah Jetvan dari Jarvis ya. Ini adalah model X9. Satu hal, pabrikan yang sudah mengeluarkan Jetvan X3, X11 dan lain-lain, dia mengeluarkan produk yang menggunakan motor sampai 64 mili. Ya, tentunya ini akan menjadi persaingan atau pilihan lain untuk memiliki kipas jet yang mempunyai spek 64 mili. Nah, apa saja untuk kelebihan dan kekurangan dari Jetvan ini ya? Kalau kita lihat itu lebih compact dan simple ya. Dan di sini kita bisa lihat speknya. Itu baterainya sampai 6000 mAh ya. Jadi lebih besar untuk kapasitas baterainya. Dan di sini untuk chargingnya sudah menggunakan tipe C ya, jadi sangat familiar dengan charging yang sudah kita miliki di rumah untuk pengecasan HP ya. Bisa menggunakan charging tersebut untuk mengecas alat ini. Untuk ukurannya, ini Jetvan memang didesain tidak sampai 1500 gram karena di angka 1200 gram itu menurut pabrikan dia sudah cukup untuk membersihkan mobil ya, dan saya juga sudah mempraktekkan minimal untuk mengeringkan mobil itu di 1000 gram. Di atasnya lebih cepat dan lebih bagus ya. Nah, dia ngambil di tengah-tengahnya di 1200 gram untuk menjaga supaya alat ini mampu bisa digunakan terus-menerus sampai bermenit-menit ya, tanpa jeda. Dan diklaim ini bisa dipakai dengan kekuatan penuh sampai 10 menit. Luar biasa untuk pemakaian durasinya. Dan tentunya karena baterainya ini lebih besar, maka bobot pun akan jauh lebih berat ya. Ini kondisi Jetvan kita coba timbang. Dia ada di 1100 gram, artinya di 1 kilo lebih ya. Dengan memegang seperti ini udah lumayan berat ya di 1 kilo, tapi tidak di 1,5 kilo seperti Jetvan yang model LXT jika dipasang baterai yang 8 ampere ya. Artinya semakin besar kapasitas, sudah sewajarnya dia akan semakin berat ya. Dan ini yang paling enak dipegang ya, karena biarpun gede tapi grip karetnya ini tidak membuat licin ya, artinya lebih keset dan tentunya akan menghindari hal-hal yang seperti jatuh. Dan ada bagian lubang di bawah ini itu bisa dimanfaatkan untuk pengait atau tali ya. Jadi ketika kita memakai alat ini itu tidak akan jatuh langsung ya, masih bisa kita ikatkan ke tangan. Nah, dari ketiga Jetvan tadi yang bisa saya bandingkan adalah dua ini karena mempunyai tipe yang sama, yaitu menggunakan baterai tanam. Biarpun keduanya tipenya speknya beda, artinya yang dapat saya simpulkan di sini, ketika motor Jetvan-nya itu menggunakan tipe 64 mili, dia sebenarnya bisa sampai 1500 gram. Tapi jika menggunakan baterai tanam itu akan bisa menyebabkan si peralatan ini atau bagian dari komponen dalamnya itu bisa rusak ya. Makanya desain dari pabrikan untuk yang model ini yang bisa 1500 gram itu hanya beberapa detik saja dan harus istirahat ya. Sementara kalau ini memang tidak didesain di 1500 gram, artinya cukup di 1200, dimana dia tidak perlu berhenti sejenak untuk mendinginkan komponen dalamnya. Jadi bisa tetap lanjut dengan
baterai yang bisa menopang atau mensuplai dari permintaan si motor brushless-nya ini ya. Oke, sekian dulu untuk review dan sharing Jetvan 64 mili ini, dimana yang saya tekankan di sini adalah jika ingin menggunakan alat ini untuk mengeringkan mobil itu sudah sangat worth it ya, sudah sangat mumpuni karena ketiganya tadi itu sudah di atas 1000 gram ya. Kalau di bawah 1000 gram atau Jetvan LST yang modelnya motor brushless itu tidak bisa untuk mengeringkan mobil ya. Lebih baik mending langsung naik ke brushless dengan tipe di atas 1000 gram. Minimal 1000 itu sudah bisa untuk mengeringkan mobil ya. Oke, jadi seperti ya. Jadi teman-teman yang ingin mencari untuk mengeringkan mobil sehabis dicuci, ini untuk Jetvan rekomendasinya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video lainnya.